Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara. 2 tahun tidak berjumpa, saya percaya bahwa waktu berjalan cepat sekali Bapak Ibu. Saya tahu bahwa dunia sedang berubah dengan luar biasa sekali. Update hari ini dulu, belum kelar nih peristiwanya. Netanyahu kan terpilih lagi jadi PM ya. Sampai hari ini sudah gagal 2 kali bikin pemerintahan loh. Berkali-kali gagal dan gagal. Ini lagi mau bikin lagi pemerintahan, karena harus 61 kursi baru bisa. Bapak Ibu, ada seorang rabi, udah lama sekali rabi ini udah lama bilang begini. Katanya Mesias akan datang. Saya nggak tahu nih, kalau saya bilang ngomong Mesias, tolong Anda punya 2 pendapat ya. Mesiasnya kita sama Mesiasnya mereka kan beda. Mesias kita Tuhan Yesus, Mesias mereka antikris. Mesias itu akan datang, cirinya adalah bahwa pemerintahan itu tegak berdiri tapi nggak bisa berkuasa. Nah ini sampai sekarang nggak tahu bagaimana kondisinya, masih jarang jalan. Ada Pak itu apa urusan sama kita? Nggak ada urusan sama kita, itu negara orang lain kan gitu. Tapi ini berkembang luar biasa sekali. Saya nggak tahu, Kudus tanggal 4 Agustus lampunya mati nggak? Waduh, saya di Jawa Barat, dari jam 11 siang gereja semua mati lampu. Sampai ada yang nyala baru hari Selasa. Penyebabnya pohon sengon yang ada di Ungaran. Nggak tahu juga. Kudus memang diluputkan dari segala masalah. Kenapa? Kota Kudus Bapak Ibu. Nah oke, jadi saya akan bicara sampai jam 8 kita akan berhenti. Nanti jam 7 kurang 10 menit kita akan break sebentar, toilet break. Break berapa lama Pak? Saya mau tanya dulu nih, kita mau pakai jam sorga apa jam kudus? Kan gitu. Kalau saya 5 menit bener nih. Kita break 7 menit kira-kira. Nah Bapak Ibu, kita akan banyak sajikan nanti beberapa slide. Bapak Ibu lihat saja slide-nya. Kasih saya waktu 1 menit untuk saya setting alat sebentar. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat ke belakang sama lihat, tidak dusta antara kita, apa yang saya lihat di sini Anda lihat di sana juga. Jadi gitu. Saudara Tuhan, yuk kita buka dengan cepat saja Daniel 12 ayat 4. Daniel ke-12 ayat ke-4. Firman Tuhan bagus sekali. Tidak ada orang yang lebih mendapat pewahyuan akhir zaman lebih kuat daripada Daniel di PL dan Yohanes Rasul yang ada di Patmos di PB. Dan kitab Daniel 12 mengatakan dengan jelas bahwa, yuk kita baca sama-sama. Akan muncul? Tidak? Oke. Sudah dapat semua? Kita mulai. Daniel 12 ayat ke-4. 2, 3. Ya, sama-sama. Tetapi sembunyikanlah. Lihat baik-baik. Semua firman yang ada itu konsepnya apa itu tersembunyi? Anda nggak punya waktu banyak Bapak Ibu, ikut Tuhan itu saya ngerti bahwa tidak gampang, tidak mudah kan habiskan banyak waktu. Saya nggak tahu banyak orang pasti punya waktu untuk kepoin mantan. Anda bisa bayangkan loh. Untuk kita mencari sebuah kedalaman firman Tuhan, itu diperlukan waktu yang panjang, makanya fokuskan hidup Anda hari ini untuk Anda melekat sama Tuhan. Kenapa? Firman itu tersembunyi. Masalahnya yang tersembunyi nggak gampang dicari. Yang nyari aja belum tentu ketemu. Dan repotnya setelah ketemu, kita berkata, dan metrai, arti kata metrai artinya tersembunyi di password. Anda mau dapat berangkas pasti kaya, belum tentu. Anda terima berangkas gak punya password, tetap aja gak akan kaya. Firman Tuhan sudah tersembunyi, pas kita ketemu, kita buka, gak ada passwordnya, tidak bisa ketemu. Kita berkata peristiwa-peristiwa semua yang tentang akhir zaman itu tersembunyi, termetrai, dan luar biasa apa? Pada akhir zaman kita sekarang, banyak orang akan menyelidiki. Artinya orang mulai haus, mulai rindu, pengen tahu. Jadi keponya nambah gitu. Anda tahu kepo ya? Knowing every potential object, kepo. Itu diambil dari bahasa Hokkien. Ke ayam po tu popo nenek tua, kepo ayam tua. Beneran betul. Saudara Tuhan, ini sudah tersembunyi, terpassword, tapi akan muncul sebuah kehausan mencari. Dan ini yang luar biasa. Dan akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Bapak Ibu saya bilang pengetahuan bertambah. Anda lihat baik-baik. Ini pemerintah baru minggu ini. Menteri Menkominfo ngobrol sama robot. Pernah dengar ya? Nah robot Sofia ini robot bukan sembarang robot. Robotnya kalau masuk lewat ke sebuah negara diperiksa pasportnya. Karena robot ini adalah warga negara Arab Saudi. Ini bukan robot, ini warga negara. Anda bisa bayangkan dia ngobrol. Dan Menko Info kita mengatakan, nggak terlalu pinter. Kenapa? Yang diobrolin harus ada di skrip. Kalau di luar skrip, nggak bisa jawab. Belum canggih katanya. Saya kalau sama teman saya ngobrol, teman saya bilang gini, Pak jangan percaya Pak, mana ada robot asli dibawa ke Indonesia.
itu pasti cloningannya. Oh iya bener. Jadi kelihatannya yang dibawa kemana-mana ini bukan, kan itu cetaknya gabungin satu, banyak robotnya. Nanti kita akan nonton sebentar robot ini. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu perkenalkan sebentar ya. Ini orang ini. Keren nih, anak muda, milenials nih. Ini dia punya medsos dan followernya jutaan ini. Orang ini memberikan inspiratif, ya olahraga juga hebat. Dan penampilannya juga keren. Kelihatannya juga bukan orang dari Eropa, kelihatannya kulitnya agak gelap sedikit. Dan menarik sekali. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, orang ini menarik sekali karena anak muda lah zaman sekarang, saya tahu. Di tempat ini saya bisa tahu kira-kira usia Anda dari, saya tanya, Anda punya medsos apa gitu? Kalau Anda, oh saya pakainya itu Pak, BB. Wah ini, udah nggak tahu kemana tuh barang juga. Bapak Ibu, boleh katakan sebentar, siapa yang tidak punya Instagram? Nah, ini yang angkat ini kan kalau Anda lihat kiri kanan, mukanya mirip-mirip sama saya semua ini, usianya. Facebook, tidak punya. Twitter nggak punya, email nggak punya, oh ya berat tuh sekarang berat ya, WA nggak punya, berat ya, oke nggak apa-apa Bapak Ibu, ini nih situasinya menarik sekali. Sekarang itu orang dengan medsos bisa menjual apapun. Anda lihat baik-baik orang tadi, orang sekarang menjual kisah inspiratif dimanapun itu bisa muncul yang namanya follower bisa dijual zaman sekarang. So, Anda nggak usah kaget, yang namanya zaman sekarang kalau ngobrol, viewer kamu berapa? Ya, followernya berapa? Itu jumlah follower itu terkait dengan jumlah dana yang Anda akan terima. Anda bisa bayangkan, sekarang jualannya sudah beda sekali dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu jualannya masih gaya yang lama, sekarang sudah pakai online. Bapak Ibu saya nggak tahu bagaimana Kota Kudus. Tapi dunia sedang berubah. Hari ini, engkau ada di tempat ini bersama dengan saya. Kita adalah orang yang paling beruntung menurut saya. Kita menyaksikan perubahan zaman yang luar biasa sekali. Yang pertama, masih ingat Bapak Ibu, dulu orang kerjanya pakai okol itu pakai tenaga. Orang semua kerja pakai okol, tiba-tiba ketemulah mesin uap yang pertama. Sejak itu semua pakai mesin. Sejak semua pakai mesin, yang terjadi adalah kerja makin cepat. Dan berubahlah dari kerja manual menjadi kerja mesin, produksi bertambah luar biasa, orang lebih santai kerjanya. Itulah yang dikenal dengan nama revolusi industri yang pertama. 1750. Revolusi industri berapa? Pertama. 150 tahun kemudian, Anda akan melihat kisah ini. Ya sini dulu balik, mengenai anak tadi. Belum muncul? Oke. 150 tahun kemudian, 1900 Anda tahu bahwa ditemukan kemudian yang namanya adalah listrik. Bapak Ibu boleh jawab saya. Temuan apa menurut Bapak Ibu di abad ke-20, abad 20 bukan 21, yang paling top yang pernah ada? Benda apa yang ditemukan abad 20 yang paling top yang pernah ada? Tombol. Anda pikir baik-baik kalau hari ini Anda sudah mencet tombol berapa banyak? Bangun pagi tombol enggak? Listrik rumah, yang namanya Anda punya kerjaan, semuanya tombol. Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya handphone enggak punya tombol? Enggak ada tuh. Pak, andeng-andeng istri saya juga tombol Pak. Tombol semuanya. Temuan apa yang terbaik tahun ini? Abad 21. Bapak Ibu, koneksi. Semua terkoneksi sekarang. Jangan khawatir, ini masih Kota Kudus. Surabaya, saya baru dengar tadi sore, pas saya jalan ke sini. Surabaya akan menjadi kota pertama di Indonesia yang akan dihujani, dibanjiri dengan CCTV. Jadi semua CCTV ini khusus untuk mengenal wajah. Kemanapun Anda pergi, wajahnya ketahuan semuanya. Mata Tuhan melihat, nah ini hati-hati. Bisa sampai sini? Satu tadi, mesin. Dua, listrik. 150 tahun listrik. 70 tahun kemudian ditemukan komputer. Cepat sekali, komputer berkembang luar biasa sekali. Bapak Ibu, Anda yang tadi ngitung biasa sekarang pakai komputer, berkembang. 1970 kita punya komputer yang besarnya serumah. Makin kecil, sekarang komputer Anda dipegang tangan. Dulu Anda pakai handphone besar tuh, buat ngulek sambal,
Sekarang handphone Anda makin kecil. Bisa dilipat, bisa ditekuk, lama-lama digulung. Belum masuk ini. Belum masuk. Canggih sekali. Temuan 2010. Masuknya adalah koneksi yang sekarang kita omong hari ini. Semuanya tercatat semuanya. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana dengan anak-anak kita ke depan. Dulu kita kalau ditanya, kalau kita bisa sekolah di negeri, bangganya bukan main. Lulusan mana? Saya dari Undip. Kamu dari mana? UI. Canggih sekali. Gelarnya apa? S3. S2. Ke depan, tolong mengerti. Anak Anda sekarang, sekolahnya yang bagus Pak, yang negeri, yang gelarnya panjang. No, ke depan orang akan tanya sama Anda, kamu bisa apa? Bukan kamu sekolah apa, gelarmu apa, tapi kamu bisa apa? Banyak orang bilang ini, gelar saya segini Pak, kau bisa apa? Ya bisa ngumpulin gelar Pak. Hati-hati. Zaman sekarang ada beda dengan zaman yang dulu. Dunia sedang berubah total. Perubahan ini membuat kehidupan kita mulai, tanda kutip, ada goncangan. Siapa tidak siap menghadapi goncangan ini akan mulai terkena. Saya berdoa Bapak Ibu, kita pikir baik-baik apa yang sedang terjadi hari ini. Berdoa sama Tuhan karena kita tahu gereja juga mengalami hal yang sama. Saya percaya bahwa Anda ke gereja udah gak bawa Alkitab lagi. Yang masih bawa Alkitab manual Bapak Ibu. Nah, saya masih bawa loh ini. Boleh diangkat Alkitabnya. Yang manual. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atau tinggal 90% tidak bawa. Kenapa? Karena sekarang semuanya pakai gadget. Hidup Anda di sini. Pesan makanan di hidup Anda diatur sekarang dengan gadget. Gak percaya? Ayam diskon 80.000. Bakmi 40.000. Tadinya mau makan bakmi karena ayam lebih gede, pindah ke ayam. Berasa nggak? Selera Anda diatur sama diskon. Ya, berasa tuh? Ya. Sekarang semuanya pakai begitu. Saya mau tanya, mau bisnis apa ke depan? Dulu orang perlu bikin restoran, sekarang enggak. Di rumah masak, khusus hanya pakai online. Bisa hidup. Terus pertanyaan saya, mau kerja apa? Saya ketemu seorang anak, masih muda. Saya tanya, kamu bisa punya talenta apa? Om, saya ini lahir sebagai orang penuh kasih karunia. Loh maksudnya apa? Saya tuh poligot, atau poligot ya. Poligot tuh bisa berbagai macam bahasa. Saya tuh cuma bisa bahasa 5 sampai hari ini. 5 bahasa lumayan loh. Indonesia bisa, Inggrisnya lumayan, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lidah. Nah, ini. Anda minimal 3. Indonesia, Jawa sama bahasa lidah itu. Ini anak bisa 17, dia belajar lagi setahun dia dapat 23 bahasa. 23 bahasa. Saya tanya sama dia, mau kerja apa kamu? Wah, ya banyak Om. Mungkin dari penerjemah Om yang paling pas. Mungkin ya kalau sampai mentok ya penerjemah tersumpah. Certified interpreter. Saya mau tanya, kamu mau lawan Google Translate? Google Translate nggak perlu latihan, langsung ngomong keluar. Anda bisa bayangkan, situasi sedang berubah secara luar biasa. Dan saya berdoa, engkau dan saya hari ini siap ini semua. Mau berubah. Kalau Anda masih usianya muda masih bisa berubah. Kalau sudah sicap gimana? Sicap tuh 40 tahun Bapak Ibu. Mau ngerubah, anak sudah 3. Mau ngerubah bisnis, usia sudah 50 tahun. Gampang berubah? Adaptasi gampang? Enggak gampang. Saya mau tanya, mau kerja apa? Ke depan, semuanya online. Pajak online, saya mau tanya, konsultan pajak bagaimana? Akuntan diprediksi untuk pembukuan laporan keuangan, itu kira-kira 4-5 tahun lagi selesai. Arsitek gimana Pak? Arsitek sekarang, untuk idenya masih, tapi untuk gambarnya tinggal pakai aplikasi semuanya. Menarik sekali saya tahu bahwa dunia sedang berubah secara luar biasa. Banyak berdoa hari-hari ini. Oke, apakah sudah? Kita bisa kembali? Sudah? Belum? Sudah, oke. 1, apa tadi? Dania tersembunyi meterai dan? Ini dulu kenalan dulu. Ini ya, jago main basket ya. Ini orangnya ya. Oke. Lihat rambutnya. Itu, serempet rudal. Jadi tipe-tipenya sini banyak, sini habis. Ini tipe serempet rudal.
Keren orangnya, ya. Ini namanya adalah Liam Nikuro. Nih, gitu. Mirip sama anak seorang musisi yang ada di penjara kali ya. Oh enggak, beda. Gak usah tebak-tebak Bapak Ibu. Gitu. Keren ya. Oke, simpen dulu ya. Nanti kita kenalan sama dia lagi. Oke. Ini sebuah pertanyaan menarik. Sekarang kita ada di mana sih Bapak Ibu? Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan. Matius 24 ayat ke-8. Alkitab berkata begini. Akan tetapi semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang apa? Zaman baru. Jadi semua yang terjadi, coba lihat sebentar. Ini firman Tuhan menarik sekali. Yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa semuanya harus terjadi. Ini adalah permulaan dari zaman. Berarti zaman baru ada permulaannya enggak? Ada. Ini zaman baru. Oke. Berarti zaman baru itu akan dimulai dengan ini semua. Lalu akan terjadilah situasi di zaman baru seperti ini. Kan begitu ya? Oke, kita lihat yuk. Kita sekarang ada di zaman baru yang mana sih sebetulnya? Ini lebih gampang ngelihatnya. Yang warna kuning itu adalah aktivitas sorgawi. Yang warna biru aktivitas kita. Yang warna merah adalah tempat di mana kita ada hari ini. Pak, kursinya merah Pak. Iya, hari ini merah, betul. Yuk kita buka sebentar, Anda bisa melihat Matius 24 ayat 4 sampai 7. Jadi kalau saya dibilang ada Matius 24, ini zaman baru dikatakan. Tetapi itu semua adalah permulaan zaman baru. Berarti ayat sebelum ayat 8 alias 4 sampai 7 itulah dasar atau ciri zaman permulaan zaman. Saya ulang ya. Kalau dikatakan tetapi itu semua adalah permulaan zaman baru. Kalau itu permulaan zaman baru berarti ayat sebelum ayat 8 itu adalah semua daftar ciri sebelum zaman baru. Coba lihat ke layar. Kalau zaman baru dikatakan ayat 8 berarti ayat sebelum 8 alias 4 sampai 7 itu adalah ciri masuk zaman baru. Kita akan lihat ayat 4 sampai ke 7 sudah terjadi apa belum? Kalau sudah, berarti kita sudah masuk permulaan zaman. Nanti ayat 9 sampai 14 itu isinya zaman baru. Pak, 15 bagaimana tuh Pak setelah biru? 15 itu adalah cerita mengenai Antichrist. Kita lihat sebentar ya, yuk. Coba lihat sebentar dulu Bapak Ibu yang di bawah itu petanya. Kisah 3:21 mengatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya ulang, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Siapa yang bilang Yesus di sorga selama-lamanya? Tidak ya. Saya akan ada di Kudus sampai besok jam 7:30 malam. Setelah itu kembali ke Semarang. Saya nggak selamanya di Kudus. Saya orang Kudus, bukan kota Kudus. Kita orang kudus, sifatnya kudus. Gak ada yang amin, saya sendiri sudah, saya kudus, sudah gitu. Saya ini orang kudus yang ada di kota Kudus, tapi gak selamanya di kota Kudus. Karena nanti jam 7:30 besok saya akan kembali ke kota Semarang. Nah ini menarik, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai, berarti gak selama-lamanya dong. Sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau semua sudah dipulihkan, Alkitab berkata Yesus pasti datang. Nah pemulihan itu ada berapa macam Pak? Ada 2. Berarti setelah 2 pemulihan ini Tuhan harus datang. 2 kali Pak? Yes 2 kali. Kok bisa 2 kali Pak? Bukan sekali Pak, tidak. Karena Tuhan datang ke muka bumi itu ada berapa kali? 3 kali. 1 alias lahir, betul nggak? Tanggal berapa? Anda kan tahu. Natal tanggal aslinya saya mau beritahu, nggak ada yang pernah tahu. Tapi merayakan kan bebas toh. Contoh, Anda ulang tahun hari ini, dirayakan minggu depan boleh nggak? Boleh toh. Enggak hari ini saya mau bunuh diri kan nggak boleh begitu. Kita nggak boleh mutung jadi orang. Natal.
Bedakan Natal sama perayaan Natal. Perayaan Natal itu bebas mau hari apa juga boleh. Contoh, 2 Desember merayakan boleh nggak? 26 Desember? Kalau di Singapura rayakan Natal 26 Desember. Kenapa? Karena begitu lewat sehari langsung ornamen semuanya murah. Anda kalau mau beli cantelan pohon Natal, belinya tanggal 26 Desember. Lewat sehari harganya murah, langsung diskon, beli. Nah, itu. Merayakan Natal 30 Desember boleh? 17 Agustus? Boleh tapi aneh. Boleh tapi aneh. Kan gitu. 2. Tuhan datang yang kita bilang namanya Anda mau bilang rapture boleh, mau harpazo boleh, Anda mau bilang netzatef boleh, bebas. Second nah ini nih, Pak. Second tuh 2 Pak, bukan 3. Saya juga ngerti second 2. Tapi gini loh, kenapa saya bilang 2? Kaki Tuhan itu cuma nginjek bumi, yang ini sama yang ini. Yang ini kakinya nggak injek bumi. Tangkap ya. Kita orang Kristen, kita tidak menantikan yang ini. Kita menantikan yang ini. Second coming kita tuh yang ini. Anda kan menantikan saya, semua seruangan ini. Kenapa? Karena Anda nggak serumah sama saya. Pak Yos tadi ngantar saya dari Semarang ke sini. Beliau nggak pernah nantikan saya, wong kita bersama-sama kok satu mobil. Dia tidak menantikan saya karena kita sama-sama satu mobil sampai ke Kudus. Anda menantikan saya, kenapa? Anda nggak semobil sama saya. Bisa nangkap ya? Ulang. Ini kalau belum makan berat nih. Pak Yos mengantar saya dari Semarang ke Kudus. Dia nggak menantikan saya, uang satu mobil menunggu apa? Anda nunggu saya karena kita nggak semobil. Saya mau tanya, kalau Anda menantikan Tuhan yang ini, Anda ikut yang ini nggak? Tidak. Lah Anda mau ikut yang mana? 2 apa 3? Dua-duanya Pak, cari teologi sendiri kan gitu. Ya ini sudah. Nangkep ya? Second coming kita tuh yang ini. Ini buat siapa? Israel. Makanya ada 2. Ada pemulihan gereja, ada pemulihan Israel. Pemulihan Israel dimulai kapan? Dimulai setelah pemulihan gereja selesai. Pemulihan gereja selesai, Tuhan datang di atas. Kita yang harus song-song Tuhan ke atas. Tapi nanti kalau Israel selesai untuk dipulihkan, Tuhan datang yang ini. Berarti ini adalah tujuan dari selesainya pemulihan gereja. Gereja dipulihkan. Tingkat tertinggi adalah pengangkatan. Israel dipulihkan. Tingkat tertingginya adalah Tuhan datang. Jadi pemulihan gereja dan Israel itu dipisahkan dengan semua tonggak yang namanya adalah pengangkatan. Pemulihan Israel dimulai kapan? Setelah pemulihan gereja sempurna. Yuk kita buktikan sekarang kita sudah ada di zaman baru atau belum. Ini isi dari ayat 4 Matius 24. Pertama ada penyesatan. Kedua, deru perang, kabar tentang perang. Ketiga, kegelisahan melanda bumi. Wah kabar perang banyak nih. Ini Iran lagi mau ribut nih. Gara-gara zaman sekarang bukan yang ngeri Bapak Ibu bukan robot, drone. Arab Saudi punya minyak dihajar sama Iran kata orang. Iran. Pakai apa pertamanya? Drone. Hati-hati sama drone sekarang. Kita belum ada aturan ngatur drone nih. Ini kalau telat bahaya sekali. 3, dunia mulai terjadi masalah-masalah. 4, ada kompetisi bangsa bangkit melawan bangsa, kompetisi, pertarungan, persaingan. 5, ada kelaparan. Kelaparan itu apa? Ekonomi krisis. Ini semua negara-negara di dunia termasuk Bank Dunia sudah bilang Indonesia September, Oktober hati-hati. Kita bisa anjlok beberapa persen. Turki sudah krisis ekonomi. Lukas 21 menyebutkan yang sama dengan Matius 24 adanya penyakit sampar. 7, tanda dahsyat di langit. Anda sering lihat ya tanda dahsyat di langit. Yang ke-8 gempa bumi.
4 Agustus Jawa Barat mati semuanya, lampu. 2 Agustus ada gempa besar, Jakarta kena. Kudus kena enggak? Kemarin waktu ada gempa dari Surabaya, Tuban, enggak juga. Mantep loh. Enggak ngerti, so ini benar-benar nama tuh penting loh, nama penting banget. Salah nama berat nih. Ini abis saya pulang, orang Malang telepon saya pasti. Maksud Bapak apa yang kota Malang kan gitu. Apa sudah terjadi semua ini? Sudah. Berarti kita sudah ada di permulaan zaman baru belum? Kita ada di permulaan zaman baru. Nah ya, kita akan lihat. Jadi setelah kita ayat 8 sampai nanti rapture, kita akan lihat apa yang terjadi di dunia sampai nanti rapture. Yang 8 tadi nggak berhenti terus. Tambahkan ini. Ini yang kita akan alami sampai rapture nanti. Nih 1. Berasa nggak nih? Indonesia belum Indonesia. Kita mah gemah ripah loh jinawi. Bapak Ibu tahu di China sapu bersih loh ini. Rusia ikut-ikutan. Vietnam ikut-ikutan. Sapu bersih. Semua pola-pola gereja, kita akan nonton nanti setelah kita break. Semua pola-pola gereja sapu bersih semuanya. Kekristenan di China dianggap sebagai mistik, okkultisme. Bayangkan. Orang akan saling menyerahkan. Apa arti? Murtad, pengkhianatan, benci. Kata saling artinya dua-duanya salah. Anda benci sama saya, kalau saya nggak benci sama Anda, nggak ada jadi masalah. Yang kata saling artinya Anda benci, saya benci. Kata saling lagi banyak di gereja. Saling menyerahkan. Saya nggak tahu bagaimana perkembangan kota di sini. Di Jakarta sekarang sedang banyak muncul yang namanya akun-akun satir. Yang mengata-ngatai gereja dan hamba Tuhan. Saya harap Anda tidak usah habiskan waktu untuk follow yang begini-begini. Nggak tahu juga ya? Wah ini murni semua loh bener. Bapak Ibu, di Jakarta ada sebuah akun, udah banyak di mana-mana dan ini terkait dengan bisnis menurut saya. Pendeta lagi khotbah, kan pendeta juga khotbah di foto toh, masuk IG. Di IG diambil dibahas, bajunya berapa duit, jam tangannya merek apa, sepatunya apa, dibahas semuanya. Terus bilang gini, mau kasih tahu apa sih? Dia mau kasih tahu, jemaat tolong berontak dong, duitmu dipakai sama hamba Tuhan. Sekarang banyak di mana-mana. Enggak di sini ada ya? Enggak, ya, bayangkan itu. Pengajaran apapun dari yang A sampai Z semuanya dibahas. Anda bisa bayangkan, orang mau ikut Tuhan dikacaukan dengan konsep begini. Nah saya mau tanya, kerjaan siapa ini? Kalau saya ngomong iblis rame lagi loh nanti. Bapak Ibu, fokus aja udah, fokus. Yang Anda yakini apa, pengajaran sehat apa, terapkan sudah. Wah, yang namanya persepuluhan dimaki-maki di mana-mana. Segala hal diomongin, bahkan kebenaran firman Tuhan diputer balik. Ke depan ini Bapak Ibu, kita sulit lagi tahu siapa benar siapa salah. Saran saya 1, pegang firman, sudah. Apa? Firman. Karena orang akan saling menyerahkan. Yang nonton di luar Kristen, ketawa semuanya. Hati-hati dengan ini semua. Anda bisa bayangkan itu. Banyak ada nabi palsu. Nabi loh. 1, mungkin memang dia berlaku seperti nabi. Atau tadinya nabi berubah jadi penyesat. Bisa. Hati-hati. Kedurhakaan semakin bertambah dan kasih semakin mudar. Kalau Anda lihat pelanggaran, Anda yang punya kasih, Anda harus bicarakan hal tentang yang benar. Tapi sekarang, karena kasih sudah memudar, berbicaranya juga durhaka juga. Ini sampai rapture nanti ini penuh nih. Digoyang kepercayaan semua hal. Hati-hati Bapak Ibu. Pokoknya kalau Anda sudah bilang A, percaya A. Sudah gitu saja. Gak ada yang amin loh, sepi semua, stres. Gitu.
Ini yang bagus nih. Injil akan menyebar. Sampai ke ujung, kecepatan tinggi levelnya dunia. Sip sampai sini? Inilah yang akan terjadi waktu kita hidup sampai pengangkatan nanti. Anda sudah siap menghadapi ini? Ini saya baru baca tadi malam. Tadi malam. Kita ini ada RUU KUHP. Belum disahkan, 10 hari ini kerjanya lagi. Tinggal 10 hari belum disahkan. Ada satu pasal bahwa menghasut orang untuk berpindah keyakinan atau segala macam kena pasal. Wah, ini karet Bapak Ibu. Bisa kena pada semua hal. Bisa dipakai untuk banyak hal. Saya harap ini juga nanti akan ada revisi. Kita belum tahu, belum selesai. Ini saat kita berdoa saat ini. Bapak Ibu, penginjilan harus terus jalan. Amanat Agung harus selesai. Amanat Agung ingat ya? Matius 28, 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa. Kristen itu konsep hidupnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Udah itu aja. Sampai sini oke, Bapak Ibu? Terus. Ini petanya. Oke. Jadi pembatas selesainya kapan? Gereja selesai, sambung dengan Israel. Ini cirinya. Isi dari pemulihan gereja itu apa isinya? Ini isinya apa sih? 1, yang garis kuning ke atas dulu. Yesus naik ke sorga, yang turun siapa? Rohku. Kapan ulang tahun gereja Anda? Gak ada hafal. Kapan ulang tahun sinode JKI? Nggak hafal juga? Nggak apa-apa lah sudah Bapak Ibu. Yang penting kita tahu gereja sedunia lahirnya adalah pencurahan Roh Kudus yang pertama Yerusalem. Itulah ulang tahun gereja sedunia. Muncul, curahkan. Bapak Ibu, yuk kita lihat sebentar yang menarik. Kitab Yoel. Yoel 2 ayat 25. Bagus banget nih. Yoel 2. Oke. 23, 25. Ada lagunya tuh. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia ada kata namanya homonim. Homonim itu apa sih? Beberapa kata, ucapan sama, hurufnya sama, artinya beda. Contoh, genting. Genting rumahku rusak, artinya apa? Atap. Situasi genting, artinya apa? Kritis. Sama-sama genting, ucapan sama, huruf sama, beda arti. 2, bisa. Bisa ular tuh beracun, berbahaya, bisa tuh racun. Saya bisa main keyboard, apa artinya? Mampu. Bisa artinya mampu, bisa artinya juga racun. 2, 3, wajah, depan. Duduk di depan, berarti duduk di barisan paling muka. Muka tuh artinya ada 2 arti, depan. Duduk di muka di depan. Yang kedua, muka itu wajah. Mukamu kenapa? Wajahmu kenapa? Sama-sama muka, 2 arti. Kata yang Anda baca tadi, hujan awal sama hujan akhir, itu 2 arti. Hujan awal itu punya 2 arti. Dalam bahasa Ibraninya, hujan awal ada 2 arti. Yang pertama hujan awal itu adalah hujan yang namanya morah. Kata besar saya, morah. Makan kerupuk dulu Bapak Ibu baru enak. Gitu. Hujan Oktober November. Jadi arti pertama adalah hujan Oktober sampai. Ini tujuannya untuk menggemburkan tanah supaya tanah siap untuk ditabur. Tapi arti kedua adalah teacher atau guru, rabi. Teacher itu, guru di sekolah saya Pak, bukan. Teacher, guru adalah orang yang punya informasi lebih, punya pemahaman lebih, dan mampu ngasih tahu orang lain. Itulah guru namanya. Bisa lengkap ya? 2 kata ini, satu kata morah punya 2 arti. Yang pertama adalah hujan Oktober November untuk menggemburkan tanah. Kedua adalah memberikan pemahaman. Hujan awal. Ini 2 arti.
Ini arti harafiahnya, ini arti yang lain. Ternyata kalau kita nyanyi hujan awal, itu artinya akan ada sebuah pencurahan Roh Kudus yang membuat anak Tuhan itu punya sebuah pemahaman yang lebih. Pengetahuan yang lebih. Hati yang lebih. Informasi yang lebih. Kepekaan yang lebih tinggi. Kita lihat hujan akhir. Punya dua arti. Bahasa Ibrani itu, kata bersama saya, Malkosh. Tadi apa? Moreh. Sekarang Malkos. Ini ngomong 10 kali serak kita semua. Hujan Maret sampai April. Apa fungsi hujan ini? Ada kalau Israel pada bulan ini pasti hujan deras. Apa fungsinya? Supaya siap buat panen. Kalau ini siap untuk nabur. Ini siap untuk panen. Ini artinya adalah arti harafiah. Arti kedua adalah tunduk kepada. Ternyata Alkitab berkata, hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersukacitalah. Tuhan Allah telah mencurahkan urapan yang membuat anak Tuhan bisa paham kegerakan Tuhan. Dan Tuhan curahkan yang lebih dahsyat lagi adalah hujan akhir. Yaitu adalah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, gak suka sama Tuhan Yesus, orang yang menolak Tuhan Yesus akan disapu dengan pengurapan Tuhan. Mereka yang tegar hati akan tunduk. Begitu yang ini menginjil, yang ini tobat. Itulah yang namanya penuaian besar-besaran. Ini yang kita akan hadapi ke depan. Maka kalau Bapak Ibu jawab saya, menurut Bapak Ibu, kejadian apa yang bisa membuat orang itu bertobat dengan cepat? Berkat atau goncangan? Nah itu sepakat, udah. Selesai udah seminarnya udah. Sekarang mau tanya, Anda itu pengen jiwa-jiwa banyak bertobat gak sih? Yang benar, iya apa enggak? Nah kakak kita tahu sudah sepakat, kalau goncangan besar, pertobatannya besar toh? Berarti kalau kita bicara mengenai penuaian besar, ada goncangan besar enggak? Sebentar lagi, sudah. Kalau Anda bilang, ini belum Pak, belum sebesar itu. Jadi ingat, inilah konsepnya. Kita lihat kembali. Restorasi gereja dimulai pada munculnya hujan awal dan hujan akhir. Jadi pertobatan akan semakin, ini gereja nih ya, dicurahkan hujan awal bersamaan, hujan akhir dicurahkan bersama-sama, penuaian besar, goncangan besar, Tuhan datang. Apa beda pemulihan gereja sama Israel? Gereja itu dipulihkannya roh, jiwa, tubuh. Anda bertobat roh pertama, roh dulu. Kedua, jiwamu. Ketiga, tubuhmu disempurnakan. Makanya keselamatan ada tahapannya. Yang pertama adalah pembenaran, justifikasi. Anda nggak bisa milih Tuhan Yesus, Tuhan yang pilih kita. Model kayak kita ini, yang ke gereja malas, di gereja tidur. Ini bukan Kudus, Jakarta ini. Nah minggu depan saya Jakarta, ini Kudus Bapak Ibu bukan Jakarta, tukar-tukar aja balik-balik. Baca Alkitab malas, tidur di gereja, doa malas, maunya berkat. Ya dah? Model kayak kita ini, yang mau terima cuma Tuhan Yesus. Setannya malas Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan terima kita, amin. 2, jiwa disucikan, dikuduskan, sanktifikasi. Tubuh kita dimuliakan. Jadi pemulihannya adalah roh, jiwa, dan kekristenan itu roh, jiwa, tubuh dimulihkan. Tapi pemulihan Israel dimulai kapan? Munculnya ayat 15. Ayat 15 muncul tuh. Anda kalau baca ayat 15 tadi, Matius 24 ayat 15, antikris muncul. Anda baca Matius 24 ayat 15, antikris muncul. Begitu dia muncul, itulah saat pemulihan Israel. Israel dipulihkannya apa? Kebalik, tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya dihajar habis, disiksa habis-habisan. Jiwanya nangis teriak sama Tuhan, baru diselamatkan rohnya. Saya mau tanya, Anda pengen pemulihan gereja apa pemulihan Israel?
Model kayak kita, walah, ikut yang bawah. Wong kita ini baterainya lowbat, lampu mati, gak ada PLN. Buaniaya, kan gitu. Tidur gak pakai AC, stres toh? Nah iya udah boro-boro, ini hati-hati. Sampai sini oke Bapak Ibu, bisa nangkap ya? Oke, pelan-pelan terus jalan. Sudah ini? Oke. Ini saya cerita tadi, mesin uap muncul 1750 sampai 1850. Listrik muncul, waduh begitu pakai listrik, luar biasa. Kemarin saya rasakan 4 Agustus listrik mati total, satu provinsi, Jakarta dan Jawa Barat, 1/3 Pulau Jawa. Saya lihat fotonya kalau malam, gelap total. Genset gak berani nyala. Kenapa? Sekali nyala genset, 4 jam udah gak ada lagi. Ngirit-ngirit pakainya. Saya masuk gereja, lagi khotbah di gereja, isi 2000. Mati semua Bapak Ibu. Genset nyala, tinggal mic sama lampu. AC gak nyala. Waduh, sauna. Saya mikir gini, ini kalau sampai listrik mati begini, kita kembali ke revolusi industri pertama ini. Ketiga ini, otomatisasi, komputer muncul, teknologi industri masuk. Sekarang yang kita alami ini lagi rame sekarang. Revolusi industri 4.0, pernah dengar ya? Ini lagi mulai, terkoneksi semuanya. Bapak Ibu, ini ada di Alkitab nggak? Kita baca pelan-pelan yuk. Di Alkitab, kita buka kitab Daniel. Wah ini mantap ya Daniel ini. Daniel 7. Siapa nama Daniel sini? Enggak ada yang ngaku seperti biasa. Besok pagi jam 7 saya akan melayani di tempat ini dan jam 5 sore. 2 kali jam 7 dan jam 5 sore. Kecuali Tuhan datang jam 10 malam ini. Anda mau khotbah terus khotbah sendiri saja sana. 7 ayat pertama. Daniel 7 ayat pertama. Bagus banget nih. Daniel pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Bermimpi Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Banyak ya. Dituliskan mimpi itu, inilah garis. Jadi saya mau tanya, ini detail apa garis besar? Hati-hati, garis besar. Jangan kalau garis besar, jangan cepet-cepet langsung mendetailkan. Puji nama Tuhan, waktu ini disampaikan sudah kejadian. Berkata Daniel dalam demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak apa? Keempat, angin dari langit menggoncangkan apa? Laut besar. Laut besar itu apa? Laut Mediterania. Bapak Ibu kalau tahu yang namanya Israel, di bagian barat itu ada Laut Mediterania, Laut Tengah. Laut Tengah itu paling ujung tempat Yunus kecebur yang dimakan seekor penyu. Nah kalau ketawa berarti sekolah minggunya bener ini. Kalau gini, oh penyu, baru bertobat 2 hari. Baru tobat 2 hari itu pasti. Tapi nggak apa-apa, yang penting ketemu di sini. Ya dimakan ikan besar. Laut Tengah muncul, teruskan. Menggoncang laut besar. Keempat binatang besar naik dari dalam. Yang satu apa? Kata bersama saya, berbeda. Berbeda. Kata berbeda akan diulang terus. Bahasa aslinya Syainah. Syainah artinya berbeda, different look, different konsep. Konsepnya beda total. Ini yang diulang berkali-kali. Pertama ya, berbeda. Satu dulu nih satu. Kita lihat yang pertama. 4. Yang pertama rupa seperti apa? Punya sayap? Bisa bayangkan ya. Singa paling kuat di hutan kan? Pernah ditabok singa? Saya pernah lihat itu film zebra lari, dicegat sama singa jantan. Singa jantan jarang lari, males. Tapi begitu lewat, 1 kali kaplok. Plok, kena sini. Lagi lari zebranya, dikaplok. Plok, kena sini. Gak bangun lagi loh. Mau coba? Singa tuh kuatnya bukan main. Saya mau tanya, kalau pakai sayap Raja Wali, apa jadinya coba? Singa sudah kuat, pakai sayap raja. Seperti apa kuatnya? Teruskan.
Aku terus melihatnya, tiba-tiba sayapnya hilang, kecabut. Dia terangkat dari tanah, tegak seperti manusia dan punya hati manusia. Siapa ini? Gak usah ditebak Bapak Ibu. Ini adalah Raja Kerajaannya mana? Babilonia. Babilonia itu mana? Sekarang adalah Irak. Ini raja, waduh perkasa luar biasa. Ini raja yang menghancurkan bait suci pertama, Salomo. Diambil barang-barangnya, bawa ke Babel, dia kaya raya. Ini raja, barangnya semuanya emas, hasil jarahan. Ini raja satu hari dibilangin sama Tuhan. Dia mendapat penglihatan, raja ini, Daniel bilang, Raja, kamu akan mengalami masalah. Gimana cara lepasnya? Gampang, jangan sombong Raja. Kamu harus banyak berderma, kasih orang miskin. Oke, asyap, dia bilang. Kalau nggak tahu artinya Anda tanya sama sebelah Anda. Terlalu tua Anda berarti sudah. Oke. Jadi, raja tuh hari udah lupa jalan-jalan di atas sotoh. Ngelihat Babel besar dia bilang gini, inilah Babel yang hebat. Oleh tanganku. Oleh kekuatan kehebatanku, untuk kemuliaan namaku, Babel ini kubangun. Belum kering tuh ngomong. Ada suara ngomong dari langit. Raja, kamu akan dicabut dari posisimu, kamu jadi gila 7 tahun. Langsung jadi gila. Telanjang, makan rumput, tidurnya di halaman, rambut gak potong, kukunya panjang kayak burung. 7 tahun jadi edian. Gara-gara mau tahu Anda cari orang gila. Saya beritahu. Orang kalau gilanya dari lahir, saya gak berani ngomong. Tapi kalau gila di tengah hidup, pasti sombong. Enggak Pak, orangnya orang miskin Pak, kesian, dia menderita. Orang itu sombong, gak kelihatan loh Bapak Ibu. Apa arti orang sombong? Fokusnya diri sendiri. Sombong dia. Jadi kalau sombong endingnya apa? Hati-hati sama sombong. Endingnya apa? Gila. Makanya orang sombong tuh bahaya sekali. Endingnya bisa gila loh. Dia gila 7 tahun. Tiba-tiba 1 tahun, kembali. Sehat lagi. Langsung dia nyanyi. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Langsung kembali semuanya, dia di raja yang sangat baik. Terjawab belum? Sudah, teruskan. Ayat ke-5. Tampak seekor binatang lain, binatang yang dua kali ya, teruskan. Rupa seperti apa? Berdiri bagaimana? Beruang dewasa, itu kalau berdiri, beruang namanya glisir atau gliser. Itu tingginya bisa 2,5 meter. Dan Anda harus tahu, beruang adalah binatang yang kukunya paling tajam. Dia berdirinya gak begini. Nah ini baca tuh. Sisi yang di mulutnya ada berapa? 3 paikut. Tulang rusuk. Dan dikatakan, makan daging banyak-banyak. Bahasa asli gak begitu. Habiskan semua makanan mayat. Jenazah bergelimpangan. Habiskan semua. Artinya apa? Ini pembunuh besar. Aneh nih. Siapa ini? Ini kerajaan ini. Bapak Ibu tahu Cekoslovakia ya? Sekos sama Slovakia. Namanya Cekoslovakia. Ini Media dan Persia. 2 negara jadi satu. Terus berantem. Yang menang ini. Makanya lebih kuat yang Persia. Dan ada 3 karena kerajaan Persia mengalahkan 3 kerajaan. Yang pertama, Mesir. Mesir dikalahkan sama Asyur. Asyur dikalahkan sama Babilonia. 3. Begitu.
Pak, Mesir yakin Pak? Ya. Bapak Ibu tahu yang ketemu sama Yusuf, raja baik tuh, Firaun. Dia kasih Yakub tempat hidup, segala macam. Ingat, ada Firaun ketemu Musa galak ya. Jahat toh? Firaun yang ketemu sama Musa itu bukan orang Mesir. Muncullah seorang raja lain yang tidak kenal sama Yusuf. Bohong banget. Yusuf itu adalah pahlawan nasional. Bagaimana mungkin raja berikut gak kenal sama Yusuf? Karena raja berikutnya bukan orang Mesir, tapi orang apa? Anda bisa buka Yesaya 5:2-4 kalau gak percaya. Itu isinya adalah orang Asyur. Umatku berangkat ke Mesir dan orang Asyur memeras dia. Saya bacakan ya, supaya Bapak Ibu dapat semua kisahnya. Yesaya 5:2 ayat 4. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ. Umatku siapa? Yakub dan saudara-saudaranya tinggal di situ. Tapi Asyur memeras. Siapa tuh Asyur? Raja yang ketemu sama Musa. Beruang, berikutnya, ayat berikutnya. Aku lihat tampak binatang yang lain. Binatang yang apa? 3 kali ya. Rupanya seperti macan leopard. Sayapnya berapa? Leopard adalah binatang yang paling cepat di hutan. Tambah sama 4 sayap. Cepat gak? Bukan cepat, cepet. Siapa itu? Alexander Agung, the Great. Punya kuasa, bukan kuasa, punya power dominasi. 12 tahun berkuasa, kekuasaannya kalau nggak pakai yang namanya, kalau pakai laut 1/6, kalau daratan 1/8. Muka bumi dikuasai sama ini. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau di sekolah belajar filsafat ya. Plato, Socrates, Aristoteles, orang mana? Yunani. Sampai hari ini Anda belajar pakai Yunani. Semua kita belajar itu ilmu Yunani. Nih, rajanya. Mati muda. Hobinya miras oplosan. Begitu dia mati, kerajaannya pecah menjadi 4 arah mata angin. Utara, timur, barat, selatan. Kepalanya 4. Macan tutul 4 kepala. Dunia itu dikuasai sama mereka berempat. Jenderal-jenderalnya Alexander Agung. Daiochi, kalau Anda pernah membaca tulis Daiochi. Penerus-penerusnya, penguasa dunia semuanya. Kita lihat berikutnya. Teruskan ayatnya. Aku lihat dalam malam itu tampak seorang binatang yang keempat. Menakutkan, mendahsyatkan. Teruskan, next. Sangat gigi dari apa? Besi. Lahap meremukan dengan sedincang dengan kakinya. Ia 4 ya. Sudah apa tadi? Berbeda. Teruskan, next 8. Dari segala yang terdahulu. Punya tanduk berapa? Saya ulang ya. Ada binatang pertama, tanduknya 10. Kalau Wahyu 13 ayat 1, binatang dari laut. Kepala 7, tanduk 10. Kalau binatang keluar dari darat, Wahyu 13, saya ulang ya. Wahyu 13 ayat 1 ini. Ini Daniel. Ini Wahyu 13 ayat 1. Ini Wahyu 13 ayat 11. Binatang tanduknya 2. Ada berapa binatang nih? Jangan kebalik-balik. Tanduk 10, kepala 7, tanduk 10 sama tanduk 2. Ini beda sama yang ini. Beda sama yang ini. Kita nggak ngelawan satu. Ayat 17. Langsung lari ayat 17. Daniel 7 ayat 17. Binatang yang 4 itu adalah 4 raja. Teruskan 18.
ayat 19. Aku yang mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat yang 5 kali ya. Dengan segala binatang yang lain, ia sangat gigi dari apa? Kuku dari? Ia melahap, meremukan, menginjak dengan kaki. Lihat sini Bapak Ibu. Gigi dari? Kuku dari? Lihat baik-baik. Singa itu binatang bumi. Makanannya bumi. Ayam, kambing, rusa. Sayapnya Raja Wali. Raja Wali binatang apa? Bumi. Makannya ayam, kelinci. Bisa ya? Beruang binatang bumi bukan? Makannya apa? Makannya mangsa. Singa laut juga dimakan sama dia. Minumnya madu. Saya mau tanya, leopard, macan tutul, bumi bukan? Bumi. Makannya apa? Rusa, sapi dimakan sama dia. Sayapnya Raja Wali toh? Iya. Makannya apa? Sama. Ini yang 3, 1, 2, 3, ini binatang bumi. Makanannya di bumi, kita lihat barangnya di kebun binatang, banyak. Tapi yang keempat, giginya kukunya tembaga. Bapak Ibu, ini bukan binatang bumi, ini mesin. Ulang. Yang 3 tadi kan ada binatangnya toh? Di Bonbin toh ya, Bonbin? Bumi binatang, zoo, ada ya? Barangnya ada, digabung-gabung jadi manusia di tanah. Saya mau tanya, kalau yang terakhir apa tadi? Kalau dari besi sama dari logam itu kira-kira apa? Nah itu tahu. Jadi ke depan ini, nanti ke depan yang berkuasa apa? Nah itu tahu jawabannya. Yuk balik lagi ke slide. Bisa ini? Begitu revolusi industri pertama dimulai, kita tuh sudah tahu. Kita ini muter-muter kemana-mana, sekarang di akhir zaman ini, kita masuk ke era mesin. Kita lihat Bapak Ibu, ini loh isinya. Dengan cepat, bisa ya? Sudah saatnya break Bapak Ibu ya. Break dulu? Break. Nah, ini dulu. Oh, terus. Yang udah kebelet sudah susah itu. Habiskan ini slide dulu. Lihat isinya. Kecerdasan buatan. Kendaraan tanpa awak. Mobil listrik belum masuk ya? Jakarta udah pameran. Muahalnya bukan main. Jakarta tuh orang mau beli kenapa? Bebas ganjil genap. Aduh, pusing sekarang. Keluar rumah harus jelas nomornya. Udah gak bisa ada tempat pergi lagi. Segalanya pakai internet. Blockchain, cryptocurrency, robotik, bioteknologi, 5G, 6G, semua ada. Lengkap semuanya. Ini loh ke depan. Berarti makin ke sini bentuknya sudah bukan natural lagi. Siap-siap Bapak Ibu. Kita break 7 menit. 7 menit kudus apa sorga? Kita break dulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan setelah ini. Silakan, saya cut dulu. Saya kembali ke slide ya. Boleh dipasang slide-nya? Ini 8 kira-kira yang sedang akan ke depan luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya nanti ke depannya mau bisnisnya usahanya apa Pak? Yang terkait dengan ini maju semua. Data terbuka. Ini keterampilan baru. Yang warna hijau akan tumbuh terus, yang warna merah akan drop, yang warna abu-abu akan tetap sama. Jadi kalau ditanya, Pak saya mau bisa apa nih? Lihat ini. Konselor untuk angkatan kerja, perawat, hakim pengacara, berita reguler, analisa bisnis, dokter, manajer keuangan. Komputer dalam arti adalah bukan akuntan laporan keuangan ya, mengauditnya masih ada. Kesehatan masih maju. Selebihnya akan digantikan dengan mulai mesin. Yang warna merah sudah diganti sama mesin. Ini adalah forum dunia. Kira-kira 10 top dari pekerjaan yang akan berkembang sejak 2022. Kira-kira 3 tahun lagi. Data analis, scientist, AI, spesialis mesin,
operation manager, software, aplikasi, sales marketing profesional, spesialis data besar, spesialis transformasi digital, new teknologi spesialis, semuanya terkait dengan teknologi. Yang drop semuanya, yang kerjaannya masih clerical. Hati-hati, mesti akan menggantikan secara luar biasa. Ini tipe 4 kenaikan dari handphone Anda. Saya sampai sekarang masih pakai yang tengah. Yang lain sudah pakai yang 4G. Hati-hati pakai barang-barang makin banyak seperti itu, kesehatan makin menurun sebetulnya. Oke. Broadband sekarang semuanya sudah wifi semuanya. Dan Anda tidur dengan wifi kan? Nyala terus di rumah, bahaya sekali itu sebenarnya Bapak Ibu. Gereja, bagaimana kalau kita bikin jumper? Begitu masuk gereja mati semua. Ya setuju, sepi, males, ya. Orang males, ya. Coba renungkan sebentar. Kita buka Yoel 2, 23, 25. Tuhan berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Mencurahkan roh, tolong mengertinya jangan mikirnya cuma kesembuhan, pengurapan, dan kasih karunia, talenta, atau karisma. Bukan. Yang namanya Roh Kudus mencurahkan itu artinya adalah karunia roh, pengurapan, hadirat, plus pengetahuan. Kemampuan Anda untuk mengetahui ide-ide baru dicurahkan. Jadi tolong mengerti. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Bukan cuma masalah spiritual. Itu ilmu-ilmu baru muncul, pemahaman baru muncul, ide-ide muncul, kesehatan akan maju sekali. Fisik, mental, spiritual, maju semuanya. Ditemukan lagi, Anda yang mau beli mobil, motor, tahan sebentar lah, setahun 2 tahun. Ini listrik lagi keluar nih. Ini akan membanjiri Indonesia. Tolong mengerti, baterainya mobil listrik, motor listrik itu baterainya, penghasil besarnya cuma Indonesia di Morowali itu loh. Kita itu adalah negara penghasil untuk pembuat baterai mobil listrik. Anda bisa bayangkan, mobil listrik sama yang namanya motor listrik itu cuma dasarnya, cuma gantung sama yang namanya baterai. Cilakanya baterai ini kalau di luar negeri bisa tahan 10 tahun. Di kita bukan panasnya bukan main. Saya lewat dari Semarang ke Kudus itu pinggir jalan, gotnya semua yang parit yang besar itu, kering semuanya. Kita ini panas sekali Bapak Ibu, itu baterai cuma bisa tahan paling lama 3 tahun. Lah ganti baterai harganya kira-kira 75% harga mobilnya. Nah, Indonesia udah negara harga mahal, ora tuku. Nek murah, kacang goreng. Masih ingat gak kejadian 3? Adam begitu berdosa telanjang tuh. Adam, kau di mana? Aku izin. Lah apa izin? Lah aku telanjang. Enaknya ke Kudus kayak balik ke rumah gitu ya. Anda berbahasa Jawa semua? Kalau nggak Jawa, angkat tangan loh, saya terjemahkan nanti. Kenapa izin? Aku telanjang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Adam setelah dosa telanjang, benar ya? Sebelum dosa telanjang nggak? Sama-sama telanjang kok rewel. Loh iya toh? Sebelum dosa, Alkitab berkata, suami ada dari istrinya itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu, benar ya? Setelah dia dosa telanjang nggak? Lah podo toh. Lah kok rewel? Bapak Ibu, konsep nakedness ini penting nih. Begitu ada makan buah pengetahuan baik dan jahat, makanya kalau mau laris, Bapak Ibu, itu harus ada begininya. Kalau masih belum dimakan, belum laris. Harus dimakan, cokot dulu. Bisa ya? Buah yang Anda makan itu membuat engkau bisa sadar ketelanjangan. Apa ketelanjangan? Nakedness. Menjelang akhir ini, hidupmu sama hidup saya semuanya telanjang semua. Terbuka. Baru ingat gak ini? Kemarin ada maskapai pesawat yang datanya puluhan juta bocor. Waduh, saya bulan Mei baru seumur hidup saya gak pernah naik pesawat itu.
Saya naik bulan Mei kemarin, kenapa? Mau conference ke sebuah tempat yang ada cuma grupnya mereka. Saya berangkat, waduh bocor juga. Kena saya. Bocor Bapak Ibu. Nah nggak tahu nih gimana lah pokoknya. Berharap saja ada mujizat Tuhan. Data Anda tuh bocor, gak percaya. Bapak Ibu, ini pemerintah lagi bikin RUU kerahasiaan data. Anda berasa nggak? Ada orang telepon Anda. Halo, dengan Ibu X, iya. Ibu ada tawaran KTA, kredit tanpa agunan. Sebel tuh. Sehari bisa 6 kali tuh. Berasa nggak? Gak pernah telepon. Saya mau tanya, dari mana dia dapat data Anda? Anda ngisi bank, Anda ngisi formulir, dibocorkan. Contoh, di bank itu ada yang namanya account officer, di mana orang tuh akun Anda diurus sama satu orang. Bapak mohon maaf Pak, di handphone saya KTP Bapak hilang nih, bisa kirim WA lagi nggak foto KTP-nya? Anda kirim KTP Anda via WA. Ini orang kan terima. Kalau dia keluar dari bank itu harusnya di-delete toh. Delete kan, dihapus toh. Dia nggak hapus. Banyak orang terima data itu, dijual datanya. Bapak Ibu hati-hati. Pemerintah sudah tahu, ini kalau begini terus kacau. Kenapa? Kita mau pilpres yang bagus pakai digital, bener gak? Mau tiap sampai tua Anda pergi ke itu TPS nyoblosi terus tiap mau. Kemarin nyoblos 5, di Jakarta 4, ada 5. Sepet tuh. Iki sopo iki? Sing paling senyum malah pakai jebret satu kan gitu. Berasa gak? Kita harus pakai digital, tapi kalau ini gak beres, rusak semuanya. Nomor 1, Anda pasti kalau Anda menggesek, zaman dulu, gesek pakai Tekken. Lah kalau Anda sekarang tiap hari kan jempolmu latihan terus. Akibatnya apa? Tulisannya elek. Berasa gak tulisannya jelek semua? Kebanyakan begini soalnya. Tekken apa pin Pak? Wah jelek nih, pakai pin aja. Cilaka pakai pin. Teman saya ini bendara gereja, naik mobil kena stroke. Begitu sembuh, lupa semua, istri pun lupa. Sampai dilihat foto, ini istriku ya, dia mencintai perempuan itu karena lihat foto. Dia gak percaya ini istrinya tadinya. Pak, pinnya berapa Pak ATM-nya? Lupa semua. Ini orang gak makan uang gereja, tapi dia lupa semuanya. Bayangkan gimana coba. Oke, kalau gitu gak boleh pakai Tekken, gak boleh pakai pin. Yang paling gampang apa? Pakai ini Pak, sidik jari. Kan Bapak Ibu tahu, Anda kan kalau nyoba, sering dah? Pernah gak nyoba 2 kali gak masuk? Berarti tanganmu alergi. Kenapa? Nyuci tiap hari tuh. Pecah toh, beruntusan toh. Gak masuk. Oke, pakai apa lagi yang paling bagus? Kornea mata. Perempuan tahulah di sini, kalau mau cantik harus pakai softline biru. Kenapa orang bule cantik semua? Karena biru dan hijau. Perempuan tahu, mau cantik pakai softline biru dan hijau, langsung nambah cantik 2 level. Amin para perempuan. Saya kasih tahu rahasianya. Lah masa Anda mau pakai pindai mata, copot dulu. Pindai mata pasang lagi kan nggak mungkin. Cara terbaik adalah sekarang menggunakan metrik wajah Anda. Ukurannya. Lah Pak kalau saya potong dagu di Korea gimana Pak? Ya potong kan cuma sini, nggak mungkin setengah dipotong semua. Potong gitu. Ikut 10 years challenge. Ngaku aja sudah ngaku siapa yang ikut. 2009 pasang foto lagi gemuk. 2019 sudah nge-gym. Sudah lihat gua makin muda kan gitu. Gak ikut. Jangan ikut yang begitu-begitu. 10 year challenge dalam 1 hari. Facebook mengambil 60 juta data di dunia. Muka Anda diambil semua. Tolong ngerti wajah Anda ke depan ini adalah akses keuangan Anda. Jadi kalau Anda nanti mau ngambil duit, nggak bisa pakai ini lagi, nggak usah mata, pakai muka ini loh, nggak mungkin diganti. Kembar aja bisa dibedakan kok. Yang suka operasi wajah, bertobat. Anda yang ikut 10 year challenge, wajahmu sudah dikelompokkan, dikumpulkan, hati-hati. Ketelanjangan artinya apa? Ke depan semua data kita terbuka semuanya. Ada orang yang lihat Anda tiap hari. Yuk kita nonton sebentar yuk, film. Kalau nggak nonton nggak enak, bener nggak? Iya tuh, zaman sekarang harus nonton, gitu. Oke.
Di China, sistem keamanannya melihat semua orang. Lihat, itu orang namanya kelihatan, alamatnya kelihatan, tanggal lahir kelihatan semua. Mobil plat nomor keluar semua, ada 20 juta kamera. Di pinggir jalan, muka Anda kedapat semua. Ini orang mondar-mandir, ketahuan mukanya. Tuh, lihat, ketahuan mukanya. Langsung dapat. Ketahuan. Semua orang ketahuan. Untuk mencapai ini, mereka mencatat data, mendetek segala sesuatu. Mereka mengenal wajah orang satu persatu. Gak bisa lari. Foto langsung dapat. Di China, maling 7 menit ketangkep. Kalau kita gak tahu berapa tahun itu. Orang yang kena pelanggaran hukum langsung ciduk. 7 menit di sana. Kereta api, terminal, setiap hari jenis kelamin dapat semua, baju Anda dapat semua, ketahuan semua. Motor, mobil, ada yang ngelanggar nih, ada orang ngelanggar nanti sebentar nih, ada yang ngawur tuh naik motor tuh. Tuh, naik motor sembarangan nih. Nah, tuh. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for... Oke. Bapak Ibu, sebentar kita lihat ini dulu. Nih di China. Yang sebelah kanan itu akan dicatat sama pemerintah jadi orang dengan nilai rendah. Tiap orang dikasih nilai sekarang. Kalau Anda sering ngomongin pemerintah, kasih nilai rendah. Kalau Anda kelakuannya jelek, kasih nilai rendah. Kalau Anda sebelah kiri, Anda orang tua dihormati, suka donasi darah, atau Anda memuji pemerintah, atau Anda punya keuangan investasi bagus, dikasih nilai bagus. Tapi kalau sebelah kanan, Anda suka protes, suka demo, anggota yang paling bawah tuh, cult member, cult. Okult. Termasuk gereja, karismatik tuh, masuk situ. Kalau Anda ngasih minta maaf, nggak tulus hati, masuk. Kalau Anda punya poinnya rendah, satu hari Anda lagi berdiri di halte, atau Anda ngambil ATM, wajahmu keluar langsung. Ini orang yang hidupnya tidak tahu diri. Ketahuan langsung, keluar di pinggir jalan. Inilah daftar orang yang nilainya rendah. Bayangkan aja tuh. Kok sepi semua? Orang kudus. Anda bisa bayangkan, Anda lagi pinggir jalan keluar muka orang dengan nilai rendah. Kelakuan minus. China begitu tuh. Coba di sini, nggak jebol mesinnya? Keluar semua. Oh enggak, kalau kudus khusus sepi. Polisi sekarang di sana pakainya ini. Tuh, pakai kacamata. Ngelihat orang langsung tahu, ini orang siapa, pernah jahat di mana ada semua. Di China. Yang hidupnya lurus seneng tuh. Ya, coba yang hidupnya nakal. Nah kalau penyembah Tuhan di tempat ini mah aman semua. Itu sepi cuma sepi dari tadi. Oke. Kita lihat sebentar. Ini lucu-lucuan nih. Lagi jalan. Dirampok nih. Berhenti sini. Serahkan dompet Anda sekarang. Cepat sekarang. Bercanda lo. Enak lo, siapa lo? Tembak keluar. Lu enggak, serahkan, tembak sekarang nih. Serahin serang. Masukin ke kotak. Masukin situ. Masukin ke kantong. Iya, masukin. Awas lu ya, tembak nih. Tembak. Iya, tenang dong. Tenang. Bro, tenang bro. Awas lu, tembak nih. Ayo. Lucu ya? Iya. Tapi ini yang terjadi itu.
Ngeri sekali. Oke, teruskan yang tadi. Ini bisnisnya AI semua, segini banyak coba. Saya nggak tahu itu segini. Kesehatan. Bapak Ibu sekarang orang operasi nggak perlu jauh-jauh. Anda sakit, dokternya dari Jepang, dia nggak ke Indonesia. Anda terbaring di rumah sakit pakai mesin. Dokternya dari sana operasi. Pakai 5G, 5G. Betul dioperasi. Nggak perlu datang, murah sekali pakai 5G. Di Indonesia udah mulai. Tapi saya takut kalau di kita sering biar pet. Ceklek. Ini orang meninggal bukan karena kebodohan dokter, karena biar pet. Ngeri. Enggak berani coba kita. Kita yang manual saja Bapak Ibu. Masih pakai e-tol. Nah ini, pakai e-tol. Sekarang Jakarta nggak pakai e-tol, pakai cincin, ada ukurannya tuh. Buka kaca, tempel. Ke Indomaret, Alfamart belanja pakai cincin ini. Jadi uangnya di cincin. Ini ada. Jakarta ini udah. Tapi ini nggak laku, kenapa? Kita lebih suka kalau bayar tol pakai kepretan nyamuk tuh loh. Yang kepretan nyamuk kan gitu, lebih enak toh. Karena kita bikin tuh sistem kejauhan. Yang bikin mesin nggak pernah nyetir. Buka kaca, kepiye toh, pakai kepretan nyamuk 10.000. Nah kalau pakai cincin gimana? Nah ini, jadi ini yang semua saya omong ini nggak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena kita masih manual. Jadi bersyukur loh Bapak Ibu, ini kalau terjadi kacau balau. Ayo sekarang pemberkatan pakai robot, yuk. Nah itu, suara-suara pendeta, itu resmi udah. Pemberkatan, ayo. Mau agama apa sebut, ada semua. Ucapannya jelas. Mike, apa sih yang gak bisa ditiru oleh mereka? Worship. Mike, kenapa di gereja kan gak ada robot bisa niru? Air mata kita tuh gak bisa ditiru robot. Mike nyembah yang benar Bapak Ibu, jangan begini nyembah gini. Waduh. Nikah sekarang tuh pakai robot. Pembaca berita 24 jam. Ini kapan ke toiletnya nih orang ya? Enggak, orang udah tidur. Yang baca di Amerika tuh TV 24 hour itu robot. Nih orangnya udah diganti. Wih enak ya, dari pagi sampai malam gak berhenti baju sama terus. Orangnya sudah tidur. 24 hour pembaca berita. Sekarang nikah pakai robot. Waduh di Jepang laki-laki nikahnya pakai robot. Sekarang kenapa? Perempuannya gak bisa tua. Kedua gak cerewet. Cerewet dimatikan ceklek udah. Di China juga sekarang menikahnya perempuan lakinya pakai robot. Kenapa? Baru keluar. Robot pembersih rumah. Bisa masak, bisa ngepel. Nah ini perlu satu nih di rumah gitu. Buat ngepel. Rajin kerjanya. Jadi nggak ada suami yang tiap hari pakai sarung, perkutut. Wah bikin sepet ngeliatin ini kerja nggak kerja, nganteknya duit, ngudut toh. Nah kalau pakai ini. Jangan. Yuk kita nonton ini sebentar. Ini robot yang saya bilang sedang muncul di dunia. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you para could, please wake up pemirsa, and say ini hello adalah to Sophia. Tolong bangun Sophia. Tolong Good sapa dong afternoon. itu para My investor name is kamu. Sophia, Nama saya Sophia. and I'm the latest and greatest Saya robot adalah from Hanson robot Robotics. robotik Thank you for having buatan me dari here Hanson at the Teknologi Future Hong Kong. Nih Investment Hong Kong asli Initiative. nih. Pacar dari Hong Kong. Nih Hong Kong beneran nih. I'm always happy when Kamu happy ya? surrounded by Saya smart happy terus people karena who saya ketemu also orang happens pintar to di be tempat rich and ini. powerful. I was told that people here at Future Saya nggak cuma Investment happy, Initiative saya are sangat interested bergairah, in excited inviting in sekali. future initiatives, which means AI, which Orang means yang berinvestasi in. dalam hidup saya. So I'm more than happy. I'm excited. Saya excited sekali. Well, we're all glad that you're excited Senang about your dengar kamu bisa kayak begini. Sofia. Mana suaranya? Hilang suaranya? Hilang suara? Intinya adalah Sofia ini cerita bahwa dia punya kemampuan untuk bikin muka itu, ekspresinya, puluhan ekspresi.
Bisa senyum, bisa ketawa, bisa segala hal dia bisa lakukan. Kalau dia sedih, dia muka sedih, kalau ketawa, dia ketawa. Ini luar biasa sekali. Dan ditanya, emangnya kamu tuh bisa sadar, kamu tahu nggak kamu robot? Kamu sadar nggak kamu robot? Dia balas begini, dari mana kamu tahu kamu manusia? Wah. Dia bilang, saya tuh bisa ekspresi karena saya kerja sama manusia. Orang tuh suka ekspresi, dan saya bisa tunjukkan ekspresi saya. Dan ditanya, Sofia, banyak orang takut sama robot loh. Dia bilang gini, udah jangan nonton Hollywood, dia bilang. Saya ini baik kok, kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Kalau kamu jahat, hati-hati, ngeri loh ini robotnya. Ini mukanya sudah pakai manusia, rambutnya dilepas supaya orang bisa ngelihat cara kerja komputernya. Dia punya kemampuan deep learning, membaca Anda punya mimik. Jadi kalau Anda sedih, dia bisa ngasih omongan sedih. Pinter sekali. Dan dia bilang bahwa saya kerja untuk membuat manusia lebih bagus lagi dalam kehidupan ini, lebih indah lagi. Dia mau bantu manusia. Dan sebelum berakhirnya wawancara ini, dia dibilang bahwa, Sofia, kamu dikasih warga negara Arab Saudi. Bayangkan, pengungsi nggak dapat loh, ini dapat. Dia senang sekali, dia berkata, waduh terima kasih ya kamu invest dalam hidup saya. Dia sekarang sudah diciptakan banyak, dia minta suami, dia minta anak. Robot semuanya. Bisa bayangkan, Anda nonton Terminator? Ya, Anda sudah nonton ini ke depan. Mesin semuanya. Jadi dia sudah hebat sekali. Oke, kita potong dulu saja. Anda seperti sudah lihat mukanya. Ini digunakan pakai artis zaman dulu namanya Audrey Hepburn. Anda kalau orang Indonesia boleh cari, mau artis siapa juga boleh. Pakai ATT juga boleh. Oh, nggak ada yang tahu ya. Berarti Anda, memang orang gereja memang nontonnya tiap hari Alkitab terus. Oke. Rusia mengatakan dia mau bikin manusia nggak bisa mati seumur hidup. Ngeri. Sampai 2045 akan terjadi nanti manusia nggak bisa mati. Ini yang ngeri loh Bapak Ibu. Di Amerika 125 juta orang Amerika sekarang sudah nggak ke gereja. Katanya membosankan. Ngeri di gereja kayak gini. Ini adalah Dirjen Bimas Kristen, Bapak Thomas Penturi. Kami satu mimbar di Banjarmasin tahun ini. Dia bilang bahwa anak muda yang ke gereja, milenial, Kristen tinggal 50%. Saya bersyukur anak muda masih banyak di tempat ini. Oh, wis tua kabeh. Sepi gitu. Kenapa sih? Nonton sebentar. Ini agak bahaya ini. Tired of having to wake up, get dressed, Bangun hari Minggu harus pakai pakaian, males lah, udahlah pasang virtual reality. Pilih mau gereja mana, Katolik, Metodis, mau gereja karismatik, pilih klik. Mau pakai baju apa? Baju yang resmi kayak gini atau resmi, atau baju mau santai, mau dari denominational, pilih ya. Klik. Anda masuk gereja mau disalamin apa enggak? Atau cuma dikasih ucapan saja? Mau gimana? Aduh, saya ini orang introvert gak mau salaman. Udah gak mau. Saya mau langsung aja gak mau. Nanti yang mau nyembah mau gimana? Menyembahnya. Pilih bersih leader kamu. Mau lagunya apa? Hillsong, Battle, Elevation, pilih. WL-nya mau pakai baju apa? Sepatunya apa? Mau bajunya tipe ini, nyembahnya begini. Santai saja, di kamar, gak perlu keluar. Mau khotbahnya isinya apa? Mau topiknya apa? Prosperity, mau grace, hope, love, acceptance, peace, mau yang mana? Klik aja. Gak ada khotbah membosankan, semuanya enak sesuai dengan telinga Anda. Lihat kondisinya. Gak bakal diganggu sama nangis anak-anak. Gak diganggu semuanya bagus. Gak bakal kehilangan nonton bola. Langsung bisa nonton bola habis itu. Pasang TV. Tenang, gak usah jauh-jauh pergi. Anda karismatik? Rebah sendiri sana. Udah, rebah. Ada semuanya. An option for people asking the question. Keplak sendiri. Santai semuanya. Nikmati hidup. Ayo, mau beli? Bagaimana? Ini sedang berjalan. Dan saya mau tanya nih, kalau kita terus seperti ini apa jadinya nanti Bapak Ibu? Ini 5G. Microwave Anda itu adalah 2450 MHz. Sedangkan 5G Anda di handphone Anda mencapai 4700. Gampang, Anda kalau telepon rasa sakit nggak? Kalau sudah sakit, terlalu banyak radiasi dalam hidup Anda. Akibatnya apa? Anak zaman sekarang begitu lahir, alergi coklat, alergi debu, semua alergi.
Kenapa? Karena bapaknya membuahi, itu memang sudah kondisi nggak bagus. DNA-nya rusak, Anda nggak bisa ngelawan bakteri lagi, penyakit di mana-mana, autoimun, waduh lagi banyak sekali sekarang ya. Efek sampingnya apa? Tubuh kena, mental kena, spiritual kena. Handphone yang diurusin terus. Kulit makin kering. Anak kecil matanya sudah pakai kacamata. Kalau Anda mau lihat handphone, pakai kacamata yang anti UV. Kan ada tuh, beli kaca anti UV. Kalau enggak, mata Anda rusak semua. Warna biru hati-hati. Ini biru Pak, iya dia salah nih. Enggak bisa ngelawan bakteri. Cancer, otis, sistem saraf, kerusakan otak. Jadi slow. Kalau Anda sudah usia senior slow wajar. Anak kecil slow. Tapi kalau main game cepat. Jadi yang cepat itu adalah mata, gerakan mata sama tangan. Mikirnya lama semua. Spermnya berbahaya, depresi, stres. Stephen Hawking pernah bilang, 100 tahun lagi komputer akan mengambil alih manusia. Nggak sampai 100 tahun, sudah kejadian sekarang. Anda kehilangan handphone sekarang, stresnya bukan main kah? Iya, OVO-nya di sana lagi. Gitu. Ingat omongan saya, artificial intelligence jauh lebih berbahaya daripada nuklir, kata Elon Musk. Elon Musk berkata, dengan kecerdasan buatan, kita sedang mengizinkan masuknya setan sebetulnya. Saya nggak anti teknologi ya, tapi Bapak Ibu gunakan dengan cara yang sangat bijaksana lah. Ini resiko dari penyesatan. Nah ini, opung kita nih, Musa. Musa adalah orang pertama di muka bumi yang memegang tablet dan mendownload data dari awan-awan. Loh iya apa enggak? Iya, ini kan orang paling top di muka bumi nih. Musa namanya. Udah ada zaman itu. Kenapa sih kayak begini? Ini saya lewatin dulu saja. Apa yang kita harus buat? Nih. Sekarang fokus ini saja Bapak Ibu, udah. Kita ini banyak bergereja, tapi udah lupa ini. Sebuah pertanyaan mudah saja, Bapak Ibu. Sudah berapa lama terakhir Anda bicara soal Tuhan Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Kapan terakhir? Kalau nggak pernah, berbahaya. Ingat, Tuhan mau kita ini loh Bapak Ibu. Rekrut. Bersihkan mereka dengan dibaptis dalam nama Bapa Anak Roh Kudus, apa yang bersihkan. Kasih restorasi pemulihan. Ajar mereka, dampingi, muridkan, pembinaan, pelatihan. Ini kami di Jakarta baru kembali lagi ke panggilan ini. Kembali memuridkan lagi, membina lagi anak-anak muda. Tidak ada cara yang lebih bagus daripada pembinaan. Dan hadapi akhir zaman. Ini kalau sampai undang-undang keluar, bisa-bisa Malaysia sama Singapura, nginjil udah nggak bisa. Nggak bisa sekarang. Bapak Ibu, Anda kalau ke China, Anda pembicara luar, Anda diminta bahan khotbahnya. Pemerintah cek, kalau nggak cocok, nggak boleh khotbah. China melarang pembicara luar negeri khotbah di sana. Singapura ikut-ikutan. Ini kalau saya mau ke Singapura minggu depan khotbah, udah nggak bisa. Kenapa? Saya harus kasih daftar khotbah saya, pemerintah lihat 3 minggu sebelumnya. Oke, baru khotbah di sana. Kalau tertulis di sana, khotbahnya nggak ada kesembuhan, pas khotbah tidak boleh ada kesembuhan. Berarti Roh Kudusnya dibatasi luar biasa. Acuan dalam hidup ini, apakah hidup kita ini penuh kemuliaan apa tidak sebetulnya? Unity. Kristen makin unity, kemuliaan makin kuat. Mau unity harus apa? Rendah hati. Harus mawas diri. Bapak Ibu, saya akan bagian 13 hal yang internet dan teknologi nggak bisa pakai. Tidak, 13 hal yang internet tidak bisa gantikan. Kalau mau sukses, mau hidup, kerja, lihat 3 hal ini. Internet robot tidak bisa menggantikan ini. Yang pertama pengurapan. Bisa digantikan? Anda bisa nonton khotbah di rumah, pakai YouTube bisa. Saya beritahu, hadirat urapan nggak mungkin ditiru.
Bisa Pak, dikerimbat sama pendeta Pak, kepalanya. Gak bisa. Di rumah nonton ibadah sama hadir, beda. Kreativitas, anak muda, jangan berhenti kreatif. Anda kreatifnya berhenti, robot gantiin Anda. Robot tidak pernah bisa lebih kreatif dari manusia. Kenapa? Karena manusia menciptakan robot lebih kreatif pasti. Apa ciri kreatif? Anda terus mencari hal yang baru. Anda sudah berhenti cari hal yang baru, Anda akan dimakan oleh dunia. Favor itu apa ya? Perkenan Tuhan. Wah, ini nggak gampang nih. Perkenan Tuhan. Hikmat. Apa arti hikmat? Apa beda hikmat sama pengetahuan? Pengetahuan kemampuan untuk menangani perkara-perkara dunia. Hikmat, kemampuan untuk memahami pergerakan sorga. Tuh. Buah roh, ada berapa? 9 tambah 4 berapa? 13, ya udah 13 tuh. Kan buah roh 9 tuh, tambah 4, 13. Saya akan tutup dengan orang ini. Orang ini gak pernah ada Bapak Ibu. Gak pernah ada, Anda ketik namanya aja nanti di Google. Jangan sekarang, ngapain sekarang, masih khotbah kok. Udah ngetik main handphone, megang handphone, gak tahan loh handphone mulu dari tadi. Ini gak ada orangnya, gak pernah ada. Tidak pernah ada, gak pernah eksis orang ini. Bisa bayangkan dia punya follower banyak, dia menjadi inspirasi banyak orang, dia gak pernah ada di dunia ini. Lahirnya gak pernah, ini ciptaan. Mirip ya? Manusia ya? Saya tutup kayak gini. Bapak Ibu, ini sebuah kisah. Saya pada 2014 pernah mendapat saya tanya sama Tuhan, ini sampai kapan sih nunggu akhir zaman kayak begini terus? Ini Tuhan kapan? Nah, semua orang kan mau tanya kapan toh? Saya juga nanya 2014. Tuhan sampaikan kepada saya, menurut saya, impresi saya seperti itu. Saya kaget sekali, saya gak berani ngomong sama orang. Saya simpen omongan itu. Ngomong sama kalangan terbatas keluarga saya, tapi saya gak berani ngomong besar-besar. Saya simpen dalam hati, apa ciri utama yang terjadi. 2017 ada pendoa syafaat tidur. 3 orang gak saling kenal, gerejanya beda, orangnya beda semua, waktunya beda, tidur mimpi. Mimpinya ceritanya sama semua. Lah kok 3 orang ini hubungin saya cerita mimpinya. Tanya sama saya, artinya apa? Yang mimpi itu artinya mirip sama yang saya dapat 14. 2017 sampai 18, 3 orang. Saya simpen 4 berita ini diam. Awal 18, ada seorang anak. Maminya melihat dia menggambar, dia berkata, "Mam, ini Tuhan ngomong sama aku, suruh gambar seperti ini." Maminya lihat dia nggambar seperti ini, dia foto, dia kasih ke saya. Dan mengatakan, "Ini Pak, anak saya dapat suruh Tuhan sepertinya ini gambar ini." Artinya apa ya Pak? Waktu saya lihat gambarnya saya kaget bukan main. Kenapa? Karena saya dapat 3 pendoa sama gambar anak ini sama. Saya merasa tertampar kenapa Tuhan sampai harus ngomong sama seorang anak kecil usia 7 tahun usianya. Sampai harus ngomong sama anak kecil supaya cerita ini. Saya mau cerita apa yang digambar dari cerita ini yang sama dengan 3 orang itu dan doa saya. Di cerita ini Tuhan berkata begini, ini turnamen terakhir, lihat Inggrisnya masih salah kok itu. Turnamen terakhir secepat kilat, lihat ada kilat di atas. Oke. Turnamen ini adalah keliling lari terakhir. Semua harus cepat, secepat kilat. Tuhan Yesus akan memimpin pergerakan. Lihat salib itu ada? Di bawahnya ada sebuah api besar yang menyala. Itu bicara mengenai kegerakan Roh Kudus yang akan dicurahkan dahsyat luar biasa. Saya sudah bilang bukan cuma spiritual ya, semua dicurahkan. Sebelah kiri sama kanannya itu ada yang namanya pedang. 2 pedang. Dulu saya pikir 1 pedang cukup. Enggak, Bapak Ibu baca makan malam terakhir. Tuhan berkata, siapa punya jubah jual. Yang punya pedang siapkan, yang gak punya jubah jual jubahnya, beli pedang. Murid berkata, Tuhan ini 2 pedang. Tuhan berkata, sudah cukup. Saya mau tanya, kalau 1 cukup gak? Enggak. Anda baca nanti 2 pedang. Apa arti 2 pedang? 1 pedang untuk menuai, yaitu adalah Yesaya 60.
Satu lagi pedang untuk berperang rohani hari-hari ini, Mazmur 91. Anda perang tapi nggak nuai, Anda nggak punya jarahan. Tapi kalau Anda punya jarahan menuai tapi nggak perang, jarahanmu direbut sama musuh, engkau tangan kosong. Dua-duanya harus ada. Anda harus berdoa, perang, Anda harus menuai. Bapak Ibu tolong dengar baik-baik. Cuma datang ke gereja rajin dan pulang dan begitu-begitu saja, sebetulnya itu bukannya Tuhan mau. Teruskan. Dan Tuhan bilang ada api besar yang akan mengiring kita. Ada tulisannya lagi, Legendary Mystery Box. Salah tulis itu. Box Mystery Legendaris. Apa sih itu? Dalam mimpi yang dilihat ini yang menarik. Mimpi itu menggambarkan seperti ini. Ada hamba Tuhan senior yang ada di Indonesia, semuanya kumpul. Mereka semua pakai baju rapi dan Tuhan berkata, sudah siap semuanya. Mereka bilang, iya. Tuhan berkata, berangkat ketemu Yerusalem. Itu hamba Tuhan senior itu semuanya naik pesawat bagus, mobil bagus, motor bagus. Ada yang naik helikopter, pesawat terbang. Itu bicara pelayanan mereka masing-masing. Bagus semuanya, mereka berangkat dan tiba Yerusalem. Mereka baris semuanya. Di hadapan mereka dengan baju perang semuanya. Di depan mereka ada lemari-lemari. Lihat gambarnya tadi. Ada lemari-lemari. Lemarinya bagus-bagus. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang batu permata, ada yang kayu eboni. Bagus luar biasa. Tiba-tiba Tuhan berkata begini. Sudah siap semuanya? Ya. Mulai. Tiba-tiba mereka buka lemarinya. Baju dicopotin semua tuh. Senjata copotin semua. Ikat pinggang copot semua. Semua dicopotkan, masukin lemari, tutup, kunci lemarinya, kasih ke Tuhan Yesus. Terus mereka berkata, kami jalan, siap. Dengan baju kebesaran, yang sudah gak ada pangkatnya semua, mereka pergi. Setelah itu, Tuhan pegang kuncinya dan berkata, siapa terima kunci ini akan meneruskan sebuah pergerakan. Makanya coba lihat gambarnya, di bawahnya ada silsilah toh. Bapak Ibu, ini artinya mimpi itu ya sama yang saya dapat. Saya kaget bukan main. 2017. Tuhan seperti mau ngomong gini. Sebelum ini semua terjadi, generasi pertama akan aku bawa pulang dulu semua. Satu persatu setelah itu saya kaget, mulailah. Dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, meninggal, dipanggil Tuhan, meninggal Tuhan semuanya. Setelah ini akan ada bangkit satu generasi muda yang memahami konsep kunci ini dan mengambil kunci ini untuk meneruskan sampai waktu berakhir. Gak berapa lama kita mendengar cerita meninggalnya berapa hamba Tuhan senior. Artinya apa sih? Estafet itu di tangan kita sekarang. Waktu sudah singkat. Tuhan memberkati. Pulang. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Saya bicara hamba terbatas, tapi hamba berdoa bahwa anugerah-Mu yang besar terus bicara sama kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah. Ajar kami mengerti kegerakan Tuhan sedang buat hari-hari ini. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan sedang tugas dalam hidup kami. Karena waktu demikian singkat hari-hari ini. Ajar kami mengerti pencurahan yang begitu besar dalam segala bidang yang kami harus berlari hari-hari ini. Karena waktunya terus akan berjalan. Berkati Tuhan, pelihara, lindungi, jauhkan dari semua yang jahat. Biar kami punya hati yang melekat sama Tuhan. Hati yang terus berkobar-kobar sama Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat. Kami percaya, biarlah waktu Engkau datang menjemput kami dengan wajah terangkat, kami boleh menyongsong Engkau di angkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang pasti diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Saya kembalikan kepada WL.